bersaksi. Halo, hai adik-adik GC, selamat datang di Ibadah Junior Church Crown Palace. Gimana nih kabarnya hari ini adik-adik GC? Kami berharap kalian selalu sehat dan suka cita. Ya, apapun keadaan kalian hari ini, kami berharap Tuhan selalu memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah buat kita ya. Oke, sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini? Oke, tapi Kak B mau menyampaikan bahwa tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah menghasilkan buah roh. Wah, kira-kira buah roh itu apa dan apa saja? Kenapa kita sebagai seorang anak Tuhan perlu menghasilkan buah? Oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kak Me akan mengajak adik-adik GC untuk berdoa dulu ya. Oke? Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa, kami akan memulai setiap ibadah pada hari ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menuntun setiap ibadah pada hari ini, dan kami boleh mendapatkan berkat firman jasmani rohani dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Kita mau ulangi lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Sejenak kita mau tutup mata kita. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini pada kita. Mari kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, luar biasa bukan di dalam Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Yesi mau melanjutkan peran Roh Kudus yang keempat. Tapi sebelumnya Kak Yesi mau mengajak adik-adik mengingatkan peran Roh Kudus dari yang pertama sampai yang ketiga. Yang pertama apa adik-adik? Memberi hidup yang kekal. Yang kedua apa adik-adik? Menginsafkan dunia akan dosa. Yang ketiga apa adik-adik? Mengajar dan mengingatkan. Nah, keempat hari ini poin yang mau Kak Yesi bagikan ke adik-adik adalah
Peran Roh Kudus buat kehidupan kita adalah menghasilkan buah roh. Mungkin adik-adik bertanya, Kak Yesi, buah roh tuh apa aja sih? Buah roh tuh kayak gimana sih Kak Yesi? Nah, yuk sebelumnya Kak Yesi ajak adik-adik buka dulu firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik sudah dapat semua? Puji Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, saat itulah adik-adik Roh Kudus yang pegang kendali hidup kita. Jadi Roh Kudus berperan dalam seluruh hidup kita. Untuk apa adik-adik? Karena Roh Kudus rindu kita anak-anak Tuhan boleh menghasilkan buah roh yang nantinya boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Kak Yesi, bagaimana agar hidup kita semua ini senantiasa menghasilkan buah roh? Ya kan adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, caranya gimana nih Kak Yesi? Hari ini Kak Yesi mau bagikan 2 poin aja. Adik-adik simak ya. Yang poin pertama adalah hidup dalam Kristus. Nah, adik-adik ingat gak moto atau slogan dari GC apa adik-adik? Berapa adik-adik? Berakar, bertumbuh, berbuah, dan apa adik-adik? Menjadi saksi, bersaksi. Yang pertama Kak Yesi mau bahas, mungkin adik-adik tanya, maksudnya gimana Kak? Yang pertama adalah berakar. Berakar apa adik-adik? Kita hidup di dalam Tuhan. Kita yakin, kita percaya, iman kita kuat di dalam Tuhan, gak boleh tergoyahkan oleh apapun. Itu yang dinamakan kita berakar. Istilahnya kita sudah yakin nih 100%. Aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu dikatakan berakar adik-adik. Yang kedua ada apa adik-adik? Bertumbuh. Seperti tanaman adik-adik. Tanaman itu tidak bisa hanya berakar, tapi dia juga harus bertumbuh. Ya kan adik-adik, itu bisa kita lihat. Begitu juga kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh gimana Kak Yesi? Nah, ini. Kalau dulunya datang ke GC cuma sekali aja, dengar firman-Nya jarang-jarang. Kalau kita sudah bertumbuh, kita sekarang jadi rajin ke GC, terus kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman kita bertumbuh, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan supaya iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, berbuah. Nah, berbuah tadi udah kita baca ya adik-adik, bahwa hidup kita harus berbuah. Tadi ada apa adik-adik? Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hidup kita setelah bertumbuh, hidup kita harus berbuah. Kita harus berubah dan kita menghasilkan buah roh yang tadi kita baca bareng-bareng adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah kita berbuah, yang terakhir apa adik-adik? Kita bersaksi. Kalau hidup kita berbuah, orang di sekeliling kita ini lihat kita. Wow, luar biasa loh. Contohnya, Kak Yesi dulu sukanya marah-marah. Setelah ikut Tuhan, setelah hidup dipimpin Roh Kudus, hidup Kak Yesi berbuah nih adik-adik. Jadi lebih sabar. Orang-orang di sekeliling Kak Yesi jadi tahu bahwa Kak Yesi berubah. Orang di sekeliling Kak Yesi akan mengamati dan akan bertanya kepada Kak Yesi, Yesi, apa yang membuat kamu berubah? Nah, di situ barulah kita bersaksi bahwa kita ini anak Tuhan. Hidup Kak Yesi ini diubahkan karena punya Tuhan dan Kak Yesi hidup di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kalau hidup kita dalam Kristus, Kak Yesi yakin hidup kita pasti akan berbuah.
dan hidup kita boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua adik-adik, hidup dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau kita mau hidup menghasilkan buah roh, otomatis kita harus apa adik-adik? Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Ya kan adik-adik? Caranya gimana adik-adik? Kita minta Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari. Maka Roh Kudus yang memampukan kita nanti adik-adik untuk berjalan seturut perintah Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh menghasilkan buah roh adik-adik. Nah adik-adik, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus adik-adik, hidup kita tuh akan jadi beda adik-adik. Karena di dalam kita ada roh yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Nanti adik-adik ketika kita mau berbuat dosa, ya kan adik-adik pernah nggak? Kak Yesi ambil contoh. Adik-adik pernah nggak mau nyontek nih? Waktu ulangan, adik-adik bingung nih. Aduh, gimana nih cara menyelesaikannya? Aduh, aku kemarin nggak belajar. Aduh, aku lupa nih jawabannya apa. Terus adik-adik pingin nyontek nih adik-adik. Ketika adik-adik ada niatan nyontek, tapi di dalam hati adik-adik, aduh, janganlah, nanti dosa. Nah, itu adalah contoh adik-adik kalau Roh Kudus menuntun langkah hidup kita adik-adik. Kalau adik-adik bangun pagi-pagi, adik-adik berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, boleh bernafas. Terima kasih buat berkat-Mu. Adik-adik juga jangan lupa berdoa apa? Untuk dituntun Roh Kudus supaya apa adik-adik sepanjang satu hari itu hidup adik-adik berkenan di hadapan Tuhan dan Roh Kudus memampukan adik-adik. Kayak sih ambil contoh lagi. Kalau tadi mencontek, kalau ini berbohong. Contohnya ya adik-adik berbohong. Misalnya adik-adik di sekolah jajan di kantin nih, misalnya jajannya harganya 2.000 nih. Adik-adik cerita ke mama. Ma, hari ini tadi aku jajan di kantin loh, Ma. Tadi aku habis 3.000. Itu berbohong nggak adik-adik? Padahal adik-adik jajan 2.000. Nah, ketika adik-adik menyampaikan itu, setelah itu ada yang menegur dalam hati adik-adik. Nggak boleh bohong loh. Lah, itu salah satu contoh kalau kita hidup dituntun Roh Kudus. Kita ada yang mengingatkan adik-adik. Dan supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nantinya hidup kita boleh seturut dengan firman Tuhan. Dan hidup kita boleh menghasilkan buah roh. Kak Yesi yakin dan percaya. Ketika adik-adik melakukan 2 poin ini, yang pertama tadi hidup dalam Kristus Yesus, dan yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Kak Yesi yakin adik-adik semua boleh dan bisa apa adik-adik menghasilkan buah roh. Nanti orang di sekeliling adik-adik boleh melihat bahwa adik-adik menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dari kesaksian kita, dari tingkah laku kita, Kak Yesi percaya setiap kita pasti akan menghasilkan buah roh. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh membahas Tuhan peran Roh Kudus yang keempat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengundang Roh Kudus untuk masuk, untuk selalu menuntun kehidupan kami Tuhan sepanjang hari, sehingga Tuhan kehidupan kami Tuhan boleh menghasilkan buah roh. Kami boleh menjadi saksi buat orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kehidupan kami Tuhan boleh seturut dengan buah roh-Mu Tuhan. Pasti Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kami boleh berdampak buat orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di keluarga, di sekolah, dimanapun Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Dan kehidupan kami boleh selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.